Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sahabat Bawaslu, bertemu kembali dengan saya Cak Korip dalam podcast Bawaslu Kabupaten Probolinggo. Sahabat Bawaslu, pada edisi ini saya kehadiran tamu istimewa. Dan beliau adalah sangat muda sekali dan sudah menjadi seorang anggota KPU Kota Probolinggo. Tepatnya sebagai komisioner KPU Kota Probolinggo, dan tentang divisinya apa saya juga kurang paham ya. Untuk lebih jelasnya, ayo kita ngulik-ngulik bersama beliau, Mas Radvan Faizal. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ketua. Siap. Radvan, apa kabar? Alhamdulillah baik. Saya tidak tega kalau mau bilang bapak karena sangat muda. Dan Mas Radvan dengan usia yang sangat muda seperti ini sudah menjadi pimpinan KPU Kota Probolinggo. Iya. Ngomong-ngomong, banyak hal yang sudah dibuat oleh Mas Radvan untuk memermak KPU Kota Probolinggo. Betul nggak? Semoga gitu ya. Iya. Nanti cerita ya. Tapi sebelum sana, kita tanya-tanya dulu tentang profil Mas Radvan. Mas Radvan sebelum di KPU Kota Probolinggo, sebelumnya apa sih kegiatannya atau profilnya? Ya, saya 9 tahun itu menjadi jurnalis, menjadi seorang wartawan di Jawa Pos Radar Bromo. Kebetulan di 2 tahun terakhir, 2017 sampai 2019 itu posisi saya sebagai pemimpin redaksi di Jawa Pos Radar Bromo. Jawa Pos Radar Bromo Probolinggo? Ya, wilayah edarnya kan Probolinggo Pasuruan. Tahun berapa tahun? 2017-2019. Saya baru masuk di Radar Bromo itu mulai tahun 2011. Usia berapa itu? Waktu itu 22 tahun. 22 tahun? Ya. Luar biasa. Dan menjadi pimretnya? 2 tahun. Jadi 2017 saya ditunjuk sebagai pemimpin redaksi. Sampai 2019 kemudian mengikuti rekrutmen KPU Kota Probolinggo. Kemudian alhamdulillah lolos. Yaitu mengakhiri posisi sebagai pemimpin redaksi di Jawa Pos Radar Bromo. Berarti di usia pertama jadi ini di 22, usia 22. Kemudian 2 tahun kemudian berarti di 24. Ya, saya di wartawan itu dari 2011 sampai 2015. 2015 sampai 2017 itu di redaktur. Kemudian 2017 sampai 2019 sebagai pemimpin redaksi. Jadi di pemretnya itu kira-kira umur berapa, Mas? Itu 2017, kalau sekarang 2022 saya 34, ya sekitar 28 tahun lah. 28 masih muda sekali ya. Sudah jadi pemret. Luar biasa. Dan itu kemudian pengalaman sebagai seorang wartawan dan bahkan menjadi pemret itu kayaknya sudah mulai dialirkan ke KPU ini ya. Karena saya melihat ketika berkunjung sahabat Bawaslu ke kantor KPU Kota Probolinggo itu banyak hal yang luar biasa, terutama di bagian kehumasannya sahabat Bawaslu. Di sana ada RPP, namanya RPP itu Rumah Pintar Pemilu. Rumah Pintar Pemilunya itu anunya itu bagus sekali. Kemudian juga di situ ada satu hal yang menarik nanti biar kita tanyakan, yaitu tentang program aplikasi yang sudah tersentral yang bisa dilihat di Play Store ya, di Play Store. Jadi kita klik Play Store akan muncul program dari KPU Kota Probolinggo. Dan sudah tertarik enggak untuk tahu lebih dalam sahabat Bawaslu? Sebelum itu kita banyak hal lagi tanya-tanya ini. Kembali ke Mas Radvan tentang profilnya tadi, Mas ya. Setelah Mas Radvan itu, bukan setelah ya, tapi kok bisa Mas Radvan itu dari media bahkan sudah menjadi redakturnya, kemudian pindah ke KPU ini? Ya, kalau bicara soal passion, sebetulnya dari dulu memang tertarik di politik memang. Meskipun belum mengarah kepada politik praktis. Jadi pada saat mulai dari SMP itu aktif di beberapa organisasi pelajar, kemudian di organisasi kemahasiswaan ketika di kampus. Di kampus itu juga kan semacam miniatur negara di sana. Iya, betul. Jadi di jurusan itu ada yang namanya bupati wali kota, kemudian di fakultas itu gubernur, wakil gubernur, di
tingkatan universitas itu presiden dan wakil presiden misalnya begitu. Bahkan sudah ada ini presma. Ada presmanya. Mahasiswa ya. Itu pun tidak hanya di level eksekutif lah. Ada di level legislatifnya, ada senatnya. Betul. Kalau di di daerah maupun negara ini kan pakai DPR misalnya, DPR, DPRD. Nah, di kampus juga seperti itu. Jadi karir saya memang di kampus itu di fakultas pernah jadi ketua komisi di senat fakultas. Kemudian di universitas itu jadi wakil ketua senat mahasiswa universitas itu tahun 2009-2010. Selain itu saya juga pernah menjadi Presidium 3 Forum Lembaga Legislatif Mahasiswa se-Indonesia. Jadi memang dari pelajar itu memang senang organisasi, senang politik. Ya meskipun kuliahnya harus di jurusan bahasa Indonesia. Nggak apa-apa. Karena beasiswanya di bahasa Indonesia. Betul. Wow, dapat beasiswa juga. Dapat beasiswa. Karena jurusan ilmu pemerintahan dan ilmu politik waktu itu tidak ada beasiswanya. Jadi ambil yang ada beasiswanya. Memang harus kita bisa memanfaatkan sarana prasarana peluang ya. Iya, betul. Kalaupun sebenarnya tidak sesuai dengan ini kan bisa kita belajar secara langsung nanti, skill kita lebih perdalam kan gitu. Ya belajarnya ya di organisasi itu kemudian. Betul sekali. Ya tertarik juga dengan pemilu. Dulu ketika SMP tahun 99 itu juga sudah aktif di JPPR. Meskipun hanya sekedar ikut-ikutan saja, ikut-ikutan kakak waktu itu yang jadi koordinator daerah JPPR. Nah, ikut. Kemudian pada saat jadi mahasiswa itu ikut lembaga survei. Jadi banyak aktivitas di sebetulnya passion di politik itu memang sudah lama. Pasca mahasiswa setelah lulus dari kampus itu agak sedikit kebingungan karena meskipun lulusannya adalah pendidikan, harusnya ngajar, tapi kok belum punya jiwa sebagai tenaga pengajar waktu itu. Oh, gitu ya. Akhirnya milih-milih apa sih pekerjaan yang menurut saya itu bisa mempertahankan idealisme sebagai mahasiswa pada saat itu. Dan akhirnya membuat keputusan bahwa satu-satunya yang pekerjaan ataupun profesi yang bisa mempertahankan idealisme saat itu adalah sebagai seorang jurnalis. Karena saya meyakini bahwa profesi sebagai jurnalis itu bagian dari penyambung lidah rakyat, kira-kira begitu. Betul. Jadi ketika konsep trias politikanya Montesquieu, eksekutif, yudikatif, dan legislatif itu dengan 3 pilar itu akan sempurna ketika disempurnakan oleh pilar keempat demokrasi, yaitu pers itu sendiri. Betul sekali. Akhirnya masuk di Radar Bromo, ya alhamdulillah bertahan sampai tahun 2019 sampai diterima sebagai komisioner KPU. Jadi hampir 9 tahun itu ikut belajar lah, meskipun tadi lulusan bahasa Indonesia, tapi passion di politik tetap. Apalagi pada saat jadi wartawan itu memang saya dimatangkan di desk politik pemerintahan. Mulai dari aktivitas pemerintah eksekutif, kemudian di DPRD, itu bagian dari liputan-liputan saya pada saat itu, termasuk meliput pelaksanaan pemilu Pileg 2014, pemilu 2014, Pilkada 2013 di Kota Probolinggo yang sampai ada insiden itu. Insiden yang kemudian membuat viral Kota Probolinggo. Bahkan gara-gara itulah akhirnya bisa liputan sampai ke Mahkamah Konstitusi waktu itu. Karena sengketa hasilnya kan sampai ke Mahkamah Konstitusi. Kemudian pemilu 2014 Pileg sampai Pilkada 2018, pemilihan serentak 2018, dan juga pemilu di tahun 2019 waktu jadi Pemret, ya saya mengkoordinasi 4 daerah itu, Kota Kabupaten Probolinggo dan Kota Kabupaten Pasuruan. Jadi sebetulnya ini bagian dari perjalanan saja sampai kemudian ada rekrutmen anggota KPU, saya mendaftar dan alhamdulillah berkat doa semuanya bisa lolos sebagai komisioner. Dan menurut saya itu bukan sebuah kebetulan lolos Mas Sarvan sebagai komisioner KPU ya, karena memang saya lihat sahabat Bawaslu pengalaman beliau sebelumnya, di samping beliau walaupun kuliahnya tidak sesuai ya, tetapi ternyata skillnya beliau menjadi seorang wartawan ya memang sesuai. Jadi seperti sebuah perjalanan sampai kemudian pada titiknya saat ini menjadi komisioner KPU yang memang sebenarnya lebih suka ke masalah politik ya. Baik, sekarang sudah menjadi komisioner KPU
dan bagaimana menyesuaikan apa, karena pengalamannya sudah tadi yang dari jadi wartawan kan belajarnya sudah matang, skillnya sampai kemudian selalu mengikuti perkembangan politik mulai dari pemilu sekian itu. Bagaimana menyesuaikan hal tersebut sehingga sekarang masih muda ya, menyesuaikan dengan komisioner yang lain yang sudah senior. Ya, yang sampai saat ini saya syukuri di tempat di mana saya beraktivitas, saya selalu dipertemukan dengan orang-orang baik gitu Mas. Mantap. Baik ketika sebagai wartawan, kawan-kawan saya sangat baik itu di internal Jawa Pos Radar Bromo pada saat itu, maupun mitra saya di teman-teman jurnalis yang lain. Masuk di KPU, saya ketemu juga dengan orang-orang hebat, baik di komisioner maupun di jajaran sekretariat. Jadi ini yang sangat saya syukuri, karena betapapun kita optimal tapi tanpa dukungan tim yang luar biasa, maka mustahil kemudian kerja-kerja kita berjalan dengan baik. Betul. Jadi saya di KPU bertemu dengan orang-orang baik, dengan orang-orang hebat, kawan-kawan di pimpinan komisioner maupun jajaran sekretariat ini sangat-sangat mendukung setiap program yang kemudian saya usulkan di setiap rapat dengan kawan-kawan itu. Jadi kalau tugasnya sih sebetulnya nggak jauh beda. Jadi ketika jadi wartawan ya membuat naskah, meliput, kemudian menerbitkan begitu kira-kira. Di KPU juga sama, karena memang saya diamanahi pada saat rapat pleno pasca pelantikan itu di divisi Sosdiklih Parmas SDM. Ya salah satunya tugasnya adalah bagaimana to inform dan to educate itu, memberikan informasi dan pendidikan kepada masyarakat itu melalui media yang kita miliki. Karena mustahil kemudian kita tidak memanfaatkan teknologi informasi, maka tidak mungkin kita mengabaikan yang namanya website ataupun laman, kemudian media sosial. Jadi tugas saya sendiri tidak jauh-jauh beda seperti pada saat di Radar Bromo itu. Betul, nulis, ya ngunggah begitu. Luar biasa. Tadi saya menariknya adalah bahwa kita akan selalu dipertemukan dengan orang-orang yang baik ketika kita punya niatan yang baik, apalagi di sebuah lembaga lembaga termasuk juga di KPU, Bawaslu. Kita tidak bisa bekerja sendiri, kita adalah tim. Ada pimpinan, ada staf, dan semua kita bersinergi. Betul. Semua orang baik, maka hasilnya juga akan baik. Luar biasa. Sepakat. Dan yang berikutnya, Mas Arfan, terkait dengan sekarang sudah masuk di KPU dan kemudian memimpin divisi yang saya singkatannya itu sangat panjang. Divisi apa itu Mas Arfan? Sosdiklih Parmas SDM. Saya baru hafal ketika jadi komisioner sebetulnya Mas Karim. Iya, saya sendiri bahkan Dikli itu sosialisasi pendidikan pemilih, kemudian Parmas itu partisipasi masyarakat, SDM itu sumber daya manusia. Banyak sekali sebetulnya. Bagaimana itu mengaturnya? Kemudian apa yang sudah dikerjakan oleh Mas Radvan saat ini? Ya, ini kan tadi saya bilang tidak jauh-jauh beda dari tugas saya sebelumnya. Jadi proses adaptasinya juga tidak terlalu lama, karena bagaimanapun ketika kita memutuskan untuk mendaftar pada saat itu, ya sudah, paling tidak kita memahami sebagian tugas dan kewenangan kita. Apalagi dipertemukan dengan tim-tim yang hebat. Ya beberapa program di Sosdiklih Parmas itu yang pasti adalah sosialisasi. Baik itu secara tatap muka, kemudian maupun secara daring. Pasca ketika ada pandemi ini banyak aktivitas kita yang harus dilakukan secara daring seperti itu. Nah, yang paling utama memang kita sebelum masuk ke tahapan pemilu maupun pemilihan, maka sosialisasi ini menjadi tulang punggungnya lembaga. Selain tugas pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan sesuai dengan amanat Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu itu. Jadi sosialisasi pendidikan pemilih ini yang terus kita galakkan, baik itu dengan sasaran pelajar yang memang menjadi bagian dari sasaran utama kita untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Kemudian program lain yang subprogramnya, tempo hari kita juga menyelenggarakan festival, mini festival lah. Mini festival. Karena kalau bikin festival kan anggarannya harus gede. Kira-kira. Jadi karena anggarannya terbatas, ya paling tidak mini festival kita adakan. Itu sasarannya adalah pelajar dan mahasiswa. Waktu itu kita bikin semacam lomba baca puisi dan juga stand up comedy dengan tema-tema demokrasi dan kepemiluan. Karena
sama halnya dengan saya dulu, anak-anak muda ini kan cenderung apatis terhadap politik. Betul sekali. Karena itu setiap kali bertemu dengan mereka, saya berharap teman-teman yang dipelajari itu jangan sekali-sekali apatis terhadap politik. Karena tidak ada satupun proses di negeri ini yang tidak dilalui dari proses politik. Iya. Bahkan harga cabai pun, harga beras pun juga dipengaruhi oleh proses politik. Sekolah mau gratis atau tidak, betul sekali. Penentunya adalah kebijakan politik begitu. Itu yang sering saya sampaikan. Tapi anak muda itu punya kelebihan loh, kelebihan melek digital. Melek digital, iya. Nah itu karena perkembangan teknologi sudah semakin pesat, maka mau tidak mau kita juga harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Terutama bagi lembaga-lembaga seperti kita di KPU misalnya Bawaslu, maka karena bersentuhan dengan publik itu terus intensif, maka ketika kita tidak bisa bertatap muka, ya kita menggunakan fasilitas yang tersedia di tengah kemajuan teknologi ini, dengan yang mulai dari laman otomatis pasti, kemudian media sosial, ya yang platformnya banyak digunakan lah, Facebook, Instagram, Twitter, bahkan YouTube gitu. Nah, alhamdulillah YouTube kami sampai saat ini subscribernya di angka 1920 sekian begitu. Nah, ini tantangan sebetulnya karena kalau secara produktivitas lebih produktif Bawaslu Kabupaten begitu ya. Maka bagaimana kita bisa merawat subscriber ini tetap bertahan? Betul. Nah, tentunya nanti kita bisa belajar banyak lah kepada Bawaslu Kabupaten. Saya ingin belajar bagaimana banyak subscriber. Walaupun kami sebenarnya produktif dalam video. Kita setiap minggu kita ada podcast Bawaslu Kabupaten Probolinggo, kemudian ada berita video yaitu Bawaslu News. Wah, banyak sebenarnya. Cuman urusan subscriber ini kayaknya harus belajar ke KPU kota ini. Karena kami urusan itu kayak memang baru ya. Walaupun untuk konten-konten isinya ya sering kami tiap minggu bahkan kita menarik Bawaslu Kabupaten Mas Korib. Termasuk saat ini ya kita podcast. Apalagi yang mandu adalah Mas Korib. Meskipun tadi bilang saya juga muda, ya Mas Korib masih muda kira-kira begitu. Kelihatannya saja sebenarnya sudah generasi X sahabat Bawaslu. Mas Radvan, luar biasa. Mas Radvan. Dan kemudian sekarang bagaimana Mas Radvan, mungkin program apa yang bisa dimanfaatkan untuk era saat ini, yaitu era digital, yang semua kemudian bahkan ada namanya kemudian ke depan ini namanya dunia metaverse ya. Tapi nggak kesana lah, itu. Yang penting sekarang ini bagaimana menyikapi program apa saja untuk memaksimalkan di media digital, untuk memberikan sosialisasi kepada semua. Selain kita sudah punya yang namanya Rumah Pintar Pemilu dalam wujud bangunan fisik, jadi mungkin di Jawa Timur itu kami di antara yang sedikit yang punya Rumah Pintar Pemilu itu berbentuk bangunan tersendiri itu. Nah, kita manfaatkan itu untuk jadi ruang edukasi kepada pemilih. Ya konten-kontennya yang ada di Rumah Pintar Pemilu fisik itu, ya mulai dari hasil pemilu, hasil pilgub, hasil pemilihan di wali kota, wakil wali kota, kemudian banyak hal yang kemudian kita tampilkan di sana. Nah, bagi kami saat ini itu tidak cukup. Seperti yang disampaikan Mas Korib tadi, digital ini memang perlu kita rebut karena pangsa pasarnya juga banyak. Kita punya kepentingan di sana. Kepentingannya ya paling utama memang edukasi kepada pemilih. Nah, kita juga akhirnya punya yang namanya RPP digital. RPP digital meskipun kalau mengakses ya harus berkunjung berkunjung ke RPP fisik kita. RPP digital kita punya meskipun kontennya masih kita pakai kontennya KPRI. Jadi konten-konten KPRI kita minta, kita bawa, kita tampilkan di RPP digital itu. Nah, selain itu di digitalisasi hasil ini kita juga kemudian punya pikiran bagaimana orang bisa mengakses informasi kepemiluan tidak hanya melalui web maupun media sosial kita, terutama soal hasil-hasil. Karena bicara hasil itu orang kan tidak hanya siapa yang menang, siapa yang tidak beruntung, tapi juga pengen tahu berapa sih misalnya calon A perolehan suaranya kemarin berapa, kemudian partisipasi pemilih dari setiap penyelenggaraan itu berapa persen di Kota Probolinggo. Karena itu kita kemudian menginisiasi adanya Rumah Pintar Pemilu Probolinggo based on Android. Jadi ini program baru yang kami launching pada tanggal 15 Desember 2021 kemarin.
itu kita launching, kita luncurkan sebagai bagian dari jawaban kita bagaimana publik itu bisa mengakses lebih luas informasi tentang kepemiluan yang ada terutama di Kota Probolinggo. Nah, publik tinggal mengaksesnya dengan cara mendownload di Play Store. Nah, itu konten-konten yang ada di bangunan di RPP fisik yang kita kemudian aliterasikan kepada di RPP based on Android itu. Jadi dimanapun berada, sahabat Bawaslu dimanapun berada bisa mengakses konten-konten kepemiluan di KPU Kota Probolinggo dengan cara mendownload di Play Store. Nah, itu kita kembangkan juga program-program itu. Oke, jadi semua karena ya memang sekarang dunia dalam genggaman, sahabat Bawaslu, apapun itu kita semua masing-masing punya handphone dan kemudian ya sudah KPU Kota Probolinggo membaca itu dan bahkan membuat program RPP based Android itu luar biasa. Saya ingin belajar itu juga, sahabat Bawaslu. Memang kita memang sesama penyelenggara KPU Bawaslu itu harus selalu menjalankan amanah undang-undang, termasuk melakukan pengembangan. Kalau Bawaslu pengembangan pengawasan partisipatif, kalau KPU itu melakukan sosialisasi. Dan semuanya tujuannya adalah bagaimana membuat calon pemilih kita di pemilu yang akan datang, terutama di pemilu dan pemilihan serentak, di mana pada pemilu 2024 itu dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 dan kemudian pilkadanya atau kalau dalam bahasa undang-undang itu pemilihan ya. Oke. Kita ambil yang ini, pilkada itu akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024. Sahabat Bawaslu, sebenarnya ingin lagi berlama-lama dengan Mas Radvan ini karena banyak sekali materi yang ingin kita bincangkan, tetapi waktu juga yang mengharuskan kita berpisah di ruang podcast Bawaslu Kabupaten Probolinggo pada edisi ini. Tetapi ada rukun wajib yang harus kita jalankan pada setiap sesi podcast kita, yaitu closing statement, sehingga itu akan menjadikan sebuah motivasi bagi sahabat Bawaslu dan bagi kita semua. Mas Radvan, closing statement bagi sahabat Bawaslu, entah itu motivasi atau apapun, silahkan. Ya, sahabat Bawaslu, perlu dipahami bahwa aktivitas kepemiluan ini bukan hanya tugas-tugas penyelenggara pemilu, baik itu KPU maupun Bawaslu. Masyarakat pemilih secara luas juga punya peran yang sangat penting bagaimana menjaga demokrasi kita ini menuju ke arah yang lebih baik. Artinya tidak hanya demokrasi prosedural, tapi juga demokrasi substansial. Karena itu kami di penyelenggara mengajak peran serta masyarakat di baik itu Kota Kabupaten Probolinggo maupun dimanapun berada untuk terus aktif mengikuti segala macam informasi mengenai kepemiluan yang mungkin nanti akan dilaksanakan, yang pastinya dilaksanakan pada tahun 2024 nanti, agar tidak kehilangan informasi, kehilangan kesempatan, terutama terkait dengan data pemilih. Jadi sahabat Bawaslu dimanapun berada yang punya hak pilih tapi belum tercatat, nah segera kemudian mendaftarkan diri sebagai pemilih, karena dengan kita turut aktif, berperan aktif sebagai pemilih, maka kita menjaga demokrasi kita berada di jalur yang benar. Mungkin itu, Mas Ketua. Luar biasa, Mas Radvan. Terima kasih atas closing statement-nya yang juga sebenarnya mengajak kita bersama untuk selalu aktif menonton website, YouTube, KPU Kota Probolinggo, dan juga podcast dan juga media sosialnya Bawaslu Kabupaten Probolinggo. Luar biasa, terima kasih Mas Radvan. Terima kasih Mas Karim. Luar biasa kehadirannya, bermanfaat sekali. Sahabat Bawaslu, itu adalah perbincangan kami dengan Mas Radvan Faisal, Komisioner KPU Kota Probolinggo, yang saat ini berkenan hadir beliau bersama dengan teman-teman ini dari KPU, rombongan ke sini semua, sahabat Bawaslu, untuk sharing bersama tentang program dan kemudian apa yang harus kita berikan kepada pemilih, kepada teman pemilih, kepada sahabat Bawaslu, untuk pada akhirnya kita bisa memberikan pencerahan sehingga cerdas dalam memilih di pemilu dan pilkada serentak tahun 2024. Sahabat Bawaslu, saya Jakori bersama podcast Bawaslu Kabupaten Probolinggo, Mas Radvan. Siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.